kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai fenomena yang berkaitan dengan hari akhir. Pemirsa sekalian, apakah kalian percaya mengenai hari akhir? Atau yang biasa kita dengar dengan istilah kiamat? Apakah kalian mengetahui tentang hal ini? Lalu apa kaitannya dengan fenomena-fenomena alam yang telah terjadi di dunia ini? Untuk itu, marilah kita simak beberapa video fenomena alam yang telah terjadi. Gunung hancur. Petir adalah listrik di atmosfer, dan sambaran petir bisa terjadi di langit dan juga bisa turun ke tanah, menyebabkan kerusakan seperti sambaran petir yang terjadi di Saudi Arabia ini. Sambaran yang terjadi di Arab Saudi bagian selatan ini begitu dahsyat. Dalam video yang diunggah di akun Twitter ini, terlihat kilatan cahaya menyambar dari langit yang gelap ke bumi. Cahaya itu benar-benar menyilaukan mata. Kemudian pada unggahan selanjutnya juga menunjukkan keadaan pada pagi hari setelah petir tersebut menyambar. Terlihat sebuah batu raksasa hancur berkeping-keping. Pecahan-pecahan kecil batu yang kesambar petir itu berserakan. Sementara bekas sambaran petir itu terlihat jelas. Bagian mata terlihat menghitam dan kosong. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya kejadian pada hari ini. Baik pemirsa, sekarang kita telah dihadirkan beberapa tokoh saintis dan juga beberapa tokoh agama, yaitu diantaranya ada Profesor Dr. Puspita Maharani dan juga ada Profesor Dr. Zelda Aldillah Andari. Kemudian untuk tokoh agama kita yaitu ada Profesor Dr. Hajah Vidyawati dan juga ada Profesor Dr. Hajah Nurul Hidayati. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi ya. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya kepada salah satu profesor kita, yaitu Profesor Dr. Puspita Maharani. Apakah betul, Prof, kalau misalnya bencana atau fenomena alam itu sangat berkaitan dengan hari akhir atau kiamat? Baik, betul ya bahwa bencana alam itu berkaitan dengan hari akhir atau kiamat. Seperti yang kita tahu bahwa kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Bencana alam yang sering terjadi di bumi termasuk ke dalam kiamat kecil atau kiamat sugro. Dan para ilmuwan ini berpendapat bahwa kiamat kecil yang terjadi di bumi tidak hanya berdampak kepada manusia di bumi saja, tetapi juga berdampak ke alam sekitar kita. Karena perubahan yang terjadi setelah kiamat kecil dapat merusak keseimbangan di alam sekitar. Perang bumi sangat mungkin disebabkan oleh fenomena-fenomena yang berasal dari luar angkasa. Kita tahu bahwa fenomena luar angkasa ini lebih sulit untuk diamati dan diperkirakan. Tetapi ilmuwan NASA berhasil mengamati dan mengatakan bahwa berbaliknya arah orbital planet dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kehancuran pada bumi. Dan kabar buruknya, berbaliknya arah putaran planet ini telah terjadi, misalnya pada planet X Nibiru, yang berbalik arah dan bergerak mendekati tata surya kita. Planet ini ditemukan pada tahun 2003 oleh para ilmuwan dan merupakan bintang dari galaksi lain yang tertarik oleh gravitasi matahari. Perbalikan planet ini menuju lintasan revolusi planet di tata surya kita. Planet Nibiru memiliki ukuran sekitar 100 kali lipat lebih besar dari bumi. Tentu saja jika planet ini memasuki lintas revolusi bumi, berpapasan dengan bumi dan menabrak bumi, bumi kita akan hancur. Para ilmuwan astronomi melakukan penelitian dan menyatakan bahwa planet ini diperkirakan akan memasuki tata surya kita dalam jangka waktu 50 tahun sejak planet ini ditemukan. Lalu, apakah umur bumi kita akan berakhir pada tahun 2053 nanti? Kita tidak ada yang mengetahuinya dan hanya Allah lah yang mengetahui akan hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih kepada Profesor Puspita. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Profesor Zelda. Apakah benar, Prof, ada suatu perhitungan mengenai berakhirnya waktu di dunia ini? Perhitungan sendiri ada yang dinamai dengan Doomsday Clock. Doomsday Clock telah memantau seberapa dekat manusia dengan bencana global. Dengan jam sekarang lebih dekat ke tengah malam daripada sebelumnya, Rachel Brazil berbicara dengan fisikawan yang mengatakan bahwa kita harus meningkatkan upaya kita untuk mencegah bencana. Ini hanya 100 detik menuju tengah malam. Itu menurut jam kiamat.
perangkat yang dibuat oleh Buletin Ilmuwan Atom pada tahun 1947 sebagai metafora untuk menunjukkan seberapa dekat kita dengan bencana yang mengakhiri umat manusia. Jam mulai menunjukkan pukul 11.53 malam, dan selama bertahun-tahun telah bergeser ke belakang dan ke depan karena situasi global yang entah memburuk ataupun membaik. Namun pada tanggal 23 Januari 2020, jam tersebut dipindahkan lebih dekat ke tengah malam daripada waktu lain manapun dalam usia hampir 75 tahun. Keputusan bersejarah tahun ini diumumkan kepada para pemimpin dan warga dunia di National Press Club di Washington, D.C. oleh anggota Bulletin of the Atomic Scientists. Dalam menyetel jam ke 100 detik hingga tengah malam, mereka mengutip risiko seperti memburuknya ancaman nuklir, kurangnya aksi iklim, dan munculnya kampanye disinformasi berbasis dunia maya yang melemahkan kemampuan masyarakat untuk bertindak. Penyetelan ulang tahunan jam kiamat akhir-akhir ini menjadi acara media besar yang memberikan intisari bagi para politisi, pembuat kebijakan, dan komentator di seluruh dunia. Tetapi jam sebenarnya muncul di keprihatinan komunitas fisika segera setelah Perang Dunia Kedua, ketika fisikawan Universitas Chicago, Eugene Robinovich, dan Hyman Goldsmith mulai memikirkan konsekuensi dari pekerjaan mereka. Mereka termasuk di antara banyak para ilmuwan dan insinyur yang ambil bagian dalam proyek Manhattan yang mengembangkan bom atom yang dijatuhkan US di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Wow, semakin terbuka ya pikiran kita mengenai kejadian untuk hari akhir itu sendiri. Sangat luar biasa jawaban dari profesor kita. Kemudian kita beralih kepada tokoh agama kita, yaitu ada Ustazah Vidyawati dan juga Ustazah Nurul. Jadi saya mau bertanya nih kepada para Ustazah, bagaimana sih Ustazah tentang perspektif Al-Quran itu sendiri terhadap adanya hari akhir? Terima kasih Kak Regina atas pertanyaannya. Wah, diskusi kita pada kali ini menarik sekali ya tentang hari kiamat. Dan sebelumnya, hari kiamat termasuk persoalan metafisik yang keberadaannya itu masih menjadi sebuah polemik nih. Kapan hari terjadinya, jam berapa, bulan apa gitu, masih menjadi rahasia gitu. Dan Nabi Muhammad SAW yang menjadi utusan dan membawa syariat juga tidak menginformasikan hal tersebut dengan pasti, tapi hanya menginformasikan akan tanda-tanda munculnya hari tersebut. Sedangkan Allah SWT telah menjadikannya sebuah misteri tersendiri yang tidak dijelaskan kepada makhluk, sehingga sulit untuk menyentuh pemahaman kita. Dengan demikian, tidak ada jalan lain untuk mempelajari atau mengetahui sebagian kenyataan atau gambarannya kecuali kembali kepada Al-Quran. Kita garisbawahi bahwa kembali kepada Al-Quran sebagai sumber ilahiyah dan berusaha menghubungkan antara ayat-ayat mengenai kiamat dengan hakikat yang telah dicapai ilmu pengetahuan dalam bidang metafisika. Hancurnya alam semesta merupakan suatu tanda berakhirnya kehidupan dunia maupun kehidupan yang kekal di akhirat. Dengan ditiupkannya sangkakala sebagai permulaan dari hari kebangkitan dan perhitungan amal, kiamat tidak semata menjelaskan tentang hari kehancuran alam semesta dan kebangkitan manusia di dalam kubur, tetapi tentang semua kejadian yang akan terjadi pada alam semesta dan isinya saat kiamat itu sudah terjadi. Antaranya adalah pertama, kiamat kecil, yaitu kematian manusia. Barang siapa yang meninggal dunia, maka telah terjadi kiamat padanya, karena ia masuk ke dalam alam akhirat. Kedua, kiamat besar, yaitu peniupan sangkakala akan terjadi 2 kali. Peniupan pertama mengakibatkan ketakutan dan kematian serta kehancuran alam raya. Sedangkan peniupan kedua adalah kebangkitan, atau dengan kata lain perpindahan manusia dari alam kubur untuk diperhitungkan akan ditempatkan di surga atau neraka. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Karim menjelaskan bahwa hari kiamat adalah hari pembatasan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Selain itu, menurut Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kiamat kecil adalah matinya orang perorangan dan kiamat besar itu adalah terjadinya kehancuran alam semesta.
semua benda yang ada di jagat raya hancur dan binasa. Tidak ada satupun baik yang di daratan, lautan maupun luar angkasa yang masih utuh dan terhindar dari kehancuran. Al-Quran, Surat Al-Waqiah, Allah telah menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjah wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Shadaqallahul azim. أشهد أن لا إله إلا الله. Yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Tafsir Surat Al-Waqiah ayat 1-6 menjelaskan setidaknya mengandung 2 poin. Yang pertama, konfirmasi kepastian terjadinya hari kiamat. Yang kedua, visualisasi tentang terjadinya hari kiamat. Surat Al-Waqiah bukan satu-satunya surat yang mengabarkan tentang kiamat. Ada surat Al-Qiyamah, surat Al-Qari'ah, surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Zalzalah juga berbicara tentang hal yang sama. Selain itu, masih ada banyak ayat perihal kiamat yang tersebar dalam surat yang lainnya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kapan sih terjadi hari kiamat dan bagaimana visualisasinya. Seandainya kita tahu kapan hari kiamat itu tiba, mungkin kita akan mempersiapkan segala keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah dengan sebaik-baiknya dan mempersiapkannya jauh-jauh hari. Dan juga kita dapat menyelamatkan diri untuk menghindar dari kehancuran yang terjadi di muka bumi. Tetapi sayangnya tidak ada satupun ayat Al-Quran beserta tafsirnya yang menginformasikan perihal jadwal kiamat. Bahkan seorang Nabi Muhammad SAW juga tidak mengetahuinya. Dan gambaran kiamat itu seperti apa? Gambaran kiamat itu pada hari kiamat diperlihatkan dengan peristiwa bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan juga gunung meletus yang sangat dahsyat. Dan
Di situ terdapat ribuan umat manusia yang kepanikan akan terjadinya fenomena tersebut. Menurut Syekh Nawawi dalam menjelaskan pada hari nanti Allah akan menempatkan orang dan disiksa. Pada saat yang sama Allah akan menempatkan orang yang beriman di surga dengan kenikmatannya. Baik, pemirsa sekalian, jika kita simpulkan bahwasannya kiamat itu pasti terjadi, namun tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain juga terdapat ciri-ciri kiamat, yaitu adanya bencana-bencana alam atau fenomena-fenomena alam yang telah terjadi. Kemudian mengenai perhitungan hari akhir pun ada di dalam sisi sains, namun itu tidak menentukan bahwasannya kiamat akan terjadi sesuai dengan prediksi para saintis. Baik pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.